Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, sehat Bu Yayu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Dewi juga sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga Bu Yayu. Putrane, suami di rumah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Bu. Semuanya sehat. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Ini Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ada waktu kiranya Bu? Iya Bu, ada waktu. Kemarin kan saya udah menghubungi Bu Dewi. Kita nanti ketemuan hari Senin ini Bu. Jadi insya Allah saya siap. Oh iya, Alhamdulillah hari Senin ini kita kesampaian ini bisa bertemu. Gimana nih Bu Yayu? Untuk pertemuan kali ini kita bahas apa ini? Oh iya Bu, jadi seperti ini. Setelah di sekolah saya amati itu, sekolah saya itu di masyarakat itu kurang dipercayai. Nah, itu banyak karena banyak sekolah-sekolah di sekitar sekolah saya itu, sekolah swasta itu menunjukkan bahwa sekolah swasta itu lebih bagus keagamaannya dibanding sekolah negeri, Bu. Jadi di situ saya merasa bagaimana ya saya harus meningkatkan sekolah saya sehingga dipercaya oleh masyarakat sekitar saya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi hal tersebut itu bagaimana Bu? Ya, Ada saya enggak jadi kira-kira yang sudah dilakukan Bu Yayu untuk menghadapi sekolah-sekolah seperti itu? Persaingan itu ya Bu berarti ya? iya, termasuk persaingan itu. Ya, saya Bagaimana itu Bu? sama teman-teman sejawat di sekolah saya itu saling bermusyawarah dan saya kadang mengumpulkan guru-guru saya waktu rapat kerja di sekolah, saya menyampaikan bahwa kita harus menunjukkan kemampuan kita mengenai kegiatan belajar mengajar, tentunya bagaimana untuk bisa merekrut siswa-siswa di luar sana bisa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa sekolah di negeri pun bisa untuk lebih baik tentang religiusnya. Jadi kegiatan saya waktu pertama yaitu rapat kerja guru-guru di sekolah saya. Saya mengadakan rapat kerja, kemudian saya sampaikan yaitu, ayo siapa yang punya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan sekolah kita. Nah, sehingga disitulah dapat masukan dari teman-teman kita untuk mengadakan kegiatan yang intinya berkaitan dengan religius. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Dengan tindakan sekolah Ibu sekarang ini, apakah menurut Ibu itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan, Bu? Jadi bisa mungkin menarik masyarakat kembali, kepercayaan masyarakat gitu. Kira-kira menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Dari grade 1 sampai 10 sudah di tingkatan keberapa, Bu? Insya Allah ini masih 50% sih, Bu. Masih 50% karena ini baru awal-awal pelaksanaan praktik baik. Yaitu saya mengadakan kegiatan qiraati pagi, sholat duha, kemudian kegiatan keagamaan yang biasa kita lakukan hari-hari besar agama kita, yaitu agama Islam itu ada Maulud Nabi, yaitu dan lain-lain itu
Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu muncul. Jadi Oh sudah ada iya, berapa persen, 50% lah yang sudah ada kepercayaan masyarakat, sehingga ada sekolah-sekolah anak-anak sekolah yang di SD lain atau yang di sekolah swasta, ada yang pindah ke tempat saya, tapi ya belum begitu banyak. Tapi iya, alhamdulillah sudah saya rasakan dengan perubahan-perubahan yang saya, eee, laksanakan, praktik baik yang saya laksanakan, yaitu tadi yang saya sampaikan, dengan kegiatan sholat duhur, sholat duha, dengan hafalan-hafalan Quran, terus paginya itu membaca Asmaul Husna, itu dilakukan setiap hari, Bu. Dan juga oh saya iya, itu memberikan motivasi kepada guru agar bagaimana kita dapat mendampingi anak tersebut dengan baik sehingga, pelaksanaan itu berkesinambungan, tidak hanya sekarang semangat dilaksanakan kemudian, mhm, ujung-ujungnya kita tidak mhm. ada perkembangan atau kelanjutan, seperti itu, Bu. Jadi konsisten ya, Bu, ya? Iya, Bu Eee, Dewi. hebat sekali, iya hebat sekali itu program-program yang telah dilakukan oleh Ibu walaupun baru mencapai 50%, sudah ada indikator keberhasilan ya, terbukti dengan masuknya atau pindahnya, siswa dari SD swasta gitu, kemudian bertambahnya barangkali siswa ya di SD Ibu. Nah, dalam, melakukan kegiatan-kegiatan ini yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu, tentunya tidak luput dari gangguan gitu atau hambatan gitu, eee, apa saja ini, Bu, kendala atau hambatan yang dialami oleh sekolah Ibu ketika menjalankan program tersebut, Bu? Ya, kendalanya yang pertama yaitu tentang keuangan. Jadi, saya itu inginnya itu lebih maksimal dengan kegiatan itu, tapi sarana prasarana kurang mendukung. Contohnya, Mendukung. lahan saya terlalu sempit, jadi saya belum bisa membuat musola. Itu. Jadi saya, MOU dengan masyarakat. Jadi, untuk kegiatan agama harus keluar sekolah, karena lingkungan sekolah saya itu terlalu sempit, itu kendala yang pertama. Jadi belum bisa untuk, melengkapi atau memfasilitasi kegiatan keagamaan tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kadang anak-anak itu belum terbiasa untuk, melaksanakan sholat duha dan kegiatan-kegiatan tersebut, jadinya guru-guru itu harus benar-benar memperhatikan, memotivasi setiap pagi itu saya kan itu Mbak, saya itu beli toa yang paginya itu Ya. saya setel dengan keras. Yang pertama agar anak lebih semangat, yang kedua itu untuk, agar masyarakat itu tahulah istilahnya, oh ternyata di sekolah Bu Yayu itu sudah ada kegiatan yang istilahnya tentang keagamaannya yang tidak kalah bagusnya dengan, sekolah yang lain, seperti itu. Jadi, seperti itu, Bu. Oh iya, itu salah satu solusi dalam, menghadapi atau apa, menghadapi kendala ya, Bu, ya. Kemudian tadi Iya. Ibu menyebutkan, eee, sekolah belum punya musola, itu juga menjadi sebuah kendala. Nah, dalam mengantisipasi hal tersebut bagaimana, Bu, caranya? Ya sementara saat ini saya itu, sholatnya itu di musola masyarakat, lingkungan di situ. Tapi dekat dekat, Bu, dekat dengan saya. Jadi ya walaupun kita melaksanakan sholat, tetap tidak apa-apa karena itu sudah MOU dengan sekolah. Itu kendala yang Mhm, masalah tempat tepat ibadah ya. dan iya, tempat ibadah. Iya iya. Ya, terus semangat begitu. Jadi, eee, ada komitmen ya di antara
warga sekolah, dari ibu sebagai kepala sekolah, kemudian guru-guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut ya Bu ya. Iya Bu Dewi. Iya, tentunya dalam kegiatan tersebut banyak pihak yang membantu ya selain guru. Barangkali ada nggak pihak-pihak lain yang terkait dengan suksesnya program ini itu pihak-pihak mana saja yang membantu Bu? Sementara ini karena ini program saya itu belum lama, saya kan baru 2 tahun menjadi kepala sekolah di SD saya yang sekarang saya tempati. Jadi saya itu baru dari lingkungan guru di situ untuk bisa melaksanakan intinya. Jadi dari masyarakat belum ada Bu, belum ada sementara ini saya belum istilahnya apa ya, belum mencari ahlinya untuk melaksanakan kegiatan itu. Dengan kendala apa Bu? Kendala keuangan. Karena apa? Siswa saya kan Iya, iya. sedikit sekali, Berapa Bu 67. kalau boleh tahu? Oh, 67 Mbak. 67. Iya, maaf Bu. Jadi baru 67, makanya keuangan dari bos pun ya terbatas. Jadinya ini baru merangkak lah caranya itu baru mulai-mulai. Jadi nanti kita tata dulu, walaupun sih sudah berjalan, tapi belum apa yang saya inginkan itu belum tercapai secara maksimal. Jadi bantuan dari masyarakat itu ya dukungan, bantuannya dukungan yang luar Hubungannya. biasa. Iyalah, terus kemarin saya itu bertemu dengan komite. Nah, itu komite itu mengajak untuk ini musyawarah, rapat rapat undang wali siswa untuk merencanakan keagamaan itu lebih meningkat, lebih bagus dengan segala fasilitasnya. Ini baru direncanakan Bu. Insya Allah nanti setelah ini saya pulang diklat, nanti kita mau memusyawarahkan lagi dengan komite, dengan wali siswa, mana untuk lebih meningkatkan sekolah saya, dalam artian di kegiatan religiusnya. Iya, ya. Demikian. Saya bisa menangkap apa yang semangat dari Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian guru-guru, kelihatannya semangat sekali untuk bisa terus meningkatkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah Ibu ya. Saya juga Iya, Bu. merasakan apa ya, anak-anak saya pikir gembira ya, gembira juga saya bisa merasakan itu Bu, apalagi bisa keluar kemudian di musola seperti itu. Apalagi masyarakat juga tentunya akan terkejut melihat atau senang lah ya melihat perkembangan yang ada di sekolah Ibu. Nah, kemudian saya senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu nih. Nah, dari kita tadi itu apa yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan ini, Bu? Ya, yang saya simpulkan, saya itu bisa menggali kekurangan saya, bagaimana saya harus memajukan kepercayaan, bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di SD negeri pun bisa untuk lebih baik religiusnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Iya Bu. Kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan nih Bu? Kita bisa ketemu 1 bulan lagi ke depan barangkali? Bisa nanti kita musyawarahkan nanti Pak ya Bu, nanti kalau kita sudah punya planning, nanti saya menghubungi
Bu Dewi, atau kalau tidak ya nanti minggu depan, Bu. Oh, minggu depan. Iya. Kalau hari Jumat atau Sabtu gitu, Bu, bisa ada waktu nggak? Bisa, Bu. Bisa kan kita nanti saling komunikasi, jadi kita bisa bertemu, Bu, nanti. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Saya siap untuk Iya. kegiatan selanjutnya. Oh iya. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan dan bagi saya semuanya. Mudah-mudahan sekolah Ibu tambah maju, tambah meningkat, tambah berkembang ya Bu ya. Sampai Ya, Bu jumpa lagi. Dewi. Iya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Bu Yayu yang sudah melakukan kegiatan coaching. Sekarang coba saya ingin tahu dari Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi sudah merasakan apa yang disampaikan ke kegiatan ini sebagai coach? Sudah mencakup semua aspek yang kira-kira dibutuhkan dalam kompetensi sebagai coach? Bagaimana Bu Dewi, kira-kira? Iya, insya Allah saya sudah cukup lah ya, sekitar 80-90% saya berusaha memenuhi apa yang seharusnya menjadi seorang coach. Gitu, saya pertanyaan-pertanyaan, kemudian umpan balik sebagainya sudah berusaha saya sampaikan Pak terhadap Ya. coach saya. Terkait dengan pertanyaan, apakah tadi sudah mengacu ke pertanyaan terbuka menurut Bu Dewi? Pertanyaan terbuka tadi sudah. Sudah ya, pertanyaan terbuka ya. Ya. Terus terkait dengan asumsi, kemudian menyimpulkan, atau mungkin judgement ya di dalam memberikan coaching tadi, Bu Dewi masih merasa ada yang kok saya masih memberikan asumsi atau saya masih memberikan tekanan kesimpulan gitu. Pada saat tadi mendampingi Bu Yayu saat Bu Yayu sedang menyampaikan permasalahan yang dialami tadi. Menurut Bu Dewi sendiri bagaimana itu tadi? Kira-kira ada nggak yang sifatnya itu seperti judgement atau memberikan asumsi seperti itu menurut Bu Dewi? Ada nggak? Kalau judgement atau asumsi tadi kelihatannya sedikit ya, saya agak kebablasan gitu tentang mungkin. Contohnya apa tadi kira-kira? Masih ingat nggak? Contohnya misalnya saya berasumsi bahwa masyarakat di sekitar sekolah Bu Yayu itu terkejut, senang gitu. Itu kan hanya asumsi saja, tidak didukung dengan. Oh iya. Harusnya bagaimana berarti? Itu. Harusnya bagaimana tadi harusnya? Mungkin saya harusnya nggak tidak usah mengomentari hal tersebut gitu. Barangkali saya ya cukup memotivasi saja. Mudah-mudahan dengan contohnya begini, misalnya mudah-mudahan dengan kegiatan kegiatan keagamaan yang dilakukan di luar sekolah sehingga masyarakat sekitar itu mengetahui, kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Mungkin saya akan memberikan motivasi yang seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti kalau menurut Bu Dewi tadi itu termasuk asumsi ya, jadi ya, masih ya. Memberikan asumsi ya ke Bu Yayu tadi. Iya, itu asumsi saya saja, iya. Boleh nggak itu kalau seorang coach melakukan hal seperti itu menurut Bu Dewi? Nggak boleh, kan harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Oh iya, bagus sekali. Berarti Bu Dewi sampai sini udah paham ya, bahwa coach itu harus ada batasan-batasan saat memberikan menggali daripada potensi yang dimiliki oleh seorang coach, kemudian si coach itu tidak boleh sampai membatasi coach gitu ya, seperti itu ya maksudnya. Iya. Kemudian tadi saya melihat Bu Dewi juga sudah mulai apa istilahnya memberikan penguatan ya seperti itu. Menurut Bu Dewi penguatan yang tadi diberikan sudah sesuai atau belum? Kira-kira untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yayu tadi, menurut Bu Dewi?
penguatan pada Bu Yayu. Mm-mm. Ya, menurut saya sudah akhir-akhir coaching tadi. mungkin tentang kesimpulan tadi apa ya Pak? Ya, simpulan. Saya hanya mengarahkan pertanyaan agar Bu Yayu itu membuat kesimpulannya sendiri tentang pertemuan yang tadi dilakukan seperti itu. Oh iya. Tadi di sini Bu Dewi sudah bisa membaur ya untuk menjadi seorang coach itu kan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coach ya. Namun tidak ada intervensi ya seperti itu ya. Iya, saya berusaha presensi gitu. Jadi saya harus bisa mendalami emosi dari Bu Yayu juga. Saya berusaha memahami apa yang mereka rasakan itu Bu Yayu dan teman-teman, artinya jadi semangat mereka itu saya bisa merasakan, semangat mereka dalam mengembangkan program sekolah itu saya sangat bisa merasakan, Pak. Iya. Nah, di sini berarti ada chemistry ya. Sudah terjalin chemistry antara seorang coach dan coach ya. Nah, kesimpulan akhir dalam tadi melakukan coaching menurut Bu Dewi, satu, apa yang sudah menurut Bu Dewi itu saya sudah melakukan coach dengan baik, itu di indikator yang bagaimana menurut Bu Dewi? Ya, saya sudah memberikan coach yang baik itu diantaranya saya sudah memotivasi, memberikan apresiasi seperti itu, kemudian saya bisa presensi terhadap coaching tadi, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka gitu, contohnya tadi saya memberikan tawaran untuk pertemuan selanjutnya gitu kan. Jadi bisa memilih Bu Yayu. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari coach ya. Kemudian saya juga berusaha membantu membuat rencana secara spesifik. Oh iya. Seperti itu. Iya. Iya, kemudian mendorong juga agar coach itu tadi mengeluarkan ide-idenya gitu, ide-ide yang seperti itu. Iya, yang berawal dari ide itu adalah muncul dari diri sendiri seorang coach tadi ya, saat beliau memiliki masalah, tapi beliau juga bisa menggali potensi dari coach itu sendiri untuk mengatasi masalah sendiri. Itu bagus sekali Bu Dewi. Terus yang kedua atau yang terakhir, menurut Bu Dewi apa yang masih belum, saya merasa belum maksimal karena masih ada kekurangan atau masih ada kelemahan sebagai seorang coach, apa yang mungkin Bu Dewi temukan? Ada nggak tadi terkait dengan prinsip jadi coach? Tentu saja ada. Iya, tentu saja ada. Seorang coach itu harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya merasa pertanyaan saya itu ya berbobot, tapi masih kurang gitu, Pak. Jadi saya perlu menambah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari jawaban yang telah coach lakukan, yang coach jawab seperti itu. Kemudian pada saat coaching tadi juga saya tidak memberikan saran gitu, kemudian tidak juga berbagi pengalaman ya karena memang tidak diminta. Jadi saya belum memberikan saran yang baik. Iya. Yang diminta oleh coach gitu. Ini saya masih ragu. Saya kalau tidak diminta oleh coach itu harus tetap memberikan saran atau saya tetap diam saja gitu. Tadi saya melakukan sih tetap diam saja gitu. Ya. Sebenarnya dalam memberikan saran atau tidak itu melihat dari tadi di akhir itu soal coaching-nya itu dapat nggak dalam dia mencari solusi daripada permasalahan yang dimiliki dia. Jadi seorang coach itu harus melihat kondisi psikis, emosional ya, kemudian daripada coach tadi, kira-kira coachnya setelah ngobrol itu dapat nggak sih, gitu loh, dapat nggak? Artinya masalah yang diobrolin sampai dengan tujuan tadi di awal kesepakatannya dapat nggak? Lalu kalau nanti nggak dapat, berarti mungkin coach juga harus ikut turun tangan untuk memberikan
semacam Iya. best practice untuk kemudian berikan tambahan motivasi. Paling seperti itu, Bu Dewi, mungkin. Gimana menurut Anda? Berarti saya enggak, iya, berarti saya enggak salah ya tadi karena tidak diminta memberikan saran maupun pengalaman pribadi saya terkait dengan permasalahan yang hampir sama dengan Bu Yayu tadi. Artinya saya enggak salah gitu ya sebagai seorang coach tidak memberikan saran maupun berbagi pengalaman seperti itu Iya, ya. betul, tidak salah. Lah, menurut Bu Dewi tadi, tercapai nggak kesepakatan awal tujuan dari ngobrol di akhir itu tercapai nggak menurut Bu Dewi sebagai coach tadi? Dapat nggak? Iya, dapat tercapai. Jadi karena tadi itu Bu Yayu mengeluh tentang kepercayaan masyarakat yang kurang gitu. Karena tidak adanya kurangnya kegiatan keagamaan sehingga Bu Yayu mengambil suatu tindakan bersama teman-teman atau rekan-rekan guru satu sekolah bermusyawarah kemudian ditemukan sebuah solusi yaitu membuat program keagamaan. Contohnya tadi memperdengarkan qori setiap pagi dengan toa atau pengeras suara. Kemudian ada sholat berjamaah juga di musola seperti itu diantaranya. Dan saya rasa kemudian Bu Yayu sendiri juga bisa menyimpulkan kekurangan atau hambatan yang dialami sehingga Bu Yayu juga bisa mengeluarkan ide juga apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi atau memecahkan ya permasalahan yang hambatan-hambatan yang dicapai hambatan-hambatan yang dialami begitu di sekolah. Jadi jadi Bu Yayu punya jawaban sendiri begitu. Baik. Ya, jadi akhirnya Bu Yayu juga bisa menyimpulkan. Jadi saya menganggap pertemuan hari itu ya berhasil seperti itu karena dari tujuan sampai dengan target atau pencapaian itu sudah tercapai semuanya. Iya, bagus sekali. Berarti Bu Dewi sudah bisa merasakan ya seorang coach harus passion-nya seperti ini. Harus present, hadir di sana, harus jadi pendengar yang baik, kemudian harus bisa memberikan peluang-peluang untuk menggali potensi daripada seorang coach ya, seperti itu ya. Nah, bagus sekali Bu Dewi tadi melakukan. Adapun apa yang tadi menurut Bu Dewi kurang, yaitu Bu Dewi yang menilai sendiri ya, yang kurang apa. Nanti untuk ke depan menjadi seorang coach yang baik, tentunya akan diperbaiki dan akan ditingkatkan. Sukses untuk Bu Dewi menjadi coach dan Bu Yayu ya. Selamat nanti kalau dapat coach seperti Bu Dewi itu hebat sekali, bisa membantu. Jadi kalau ada apa-apa Bu Yayu bisa konsultasi dengan Bu Dewi. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Lain kali kita akan ketemu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.